Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Buat kalian silakan ditekan dulu untuk tombol subscribe-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat power supply MBR short circuit. Dan biasanya alat ini banyak sekali dibutuhkan para teknisi. Langsung saja ke topik utama, bagaimana tutorial cara membuat power supply MBR short circuit. Yang pertama di sini kita siapkan dulu untuk buck converternya. Ini saya punya yang 10 ampere dan pada potensio bawaannya saya copot terlebih dahulu. Saya copot seperti ini ya, dan nanti kita ganti dengan potensio yang seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mempermudah kita saat mengatur voltase maupun mengatur ampernya. Dan saya sambung kabel seperti ini. Selanjutnya kita butuhkan juga port ampermeter, dan untuk kabel-kabelnya saya pasang terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Untuk kabel yang kecil-kecil ini, untuk kabel yang besar ini untuk outputnya, dan kabel yang kecil ini untuk inputnya. Oke, selanjutnya pada bagian potensio ini yang untuk ampere kita pasang 3 kabel. Dan untuk pemasangannya jalurnya seperti ini ya. Perhatikan pada jalur potensio dan jalur PCB pada buck converter. Dan pada bagian voltasenya cukup kita pasang kabel 2 saja seperti ini, dan perhatikan jalurnya kita pasang seperti ini. Oke, selanjutnya di sini pun kita butuhkan power input ya, atau tegangan input. Untuk tegangan inputnya saya menggunakan power supply bekas adaptor charger laptop ya. Ini spesifikasinya 19 volt untuk voltasenya, dan untuk ampernya 4 volt. Oke, buat kalian yang belum tahu fungsinya apa sih power supply MBR short circuit ini, seperti yang saya ucap pada awal kalimat tadi, power supply MBR short circuit ini banyak sekali dibutuhkan para teknisi, dan fungsinya untuk suplai tegangan sesuai kebutuhan mereka. Selain suplai tegangan sesuai kebutuhan, power supply MBR short circuit ini juga banyak sekali digunakan untuk suntik tegangan, atau seperti apa suntik tegangan itu? Contohnya, mereka mencari komponen-komponen yang rusak dengan cara menembakkan ampere yang besar, sehingga komponen yang rusak pada bagian mainboard elektronik dapat terlihat dengan cara terbakar, dan dengan mudah para teknisi tersebut menggantinya dan mengeksekusinya. Oke, ini untuk bagian outputnya, untuk kabel negatifnya yang warna hitam saya solder dulu. Dan untuk output positifnya yang kabel merah ini ya. Oke, ini sudah saya solder. Dan untuk output pada power supply ini kita sambungkan ke input port ampermeter ya. Untuk inputnya untuk kabel yang hitam dan yang kabel yang warna merah. Untuk kabel yang kuning ini kita pisahkan terlebih dahulu. Untuk yang kabel kecil-kecil ini untuk inputnya. Oke, ini untuk bagian yang positif. Dan yang hitam ini untuk bagian yang negatif. Dan untuk input buck converter juga nanti kita ambil dari sini ya. Seperti ini, dan nanti pun kita ambil dari sini input buck converternya untuk yang positif dan negatifnya. Seperti ini. Oke, lanjut kita masuk ke proses pemasangan potensio. Oke, pada bagian ampere kita pasang 3 kabel seperti ini, dan untuk jalurnya seperti ini ya. Posisi voltasenya seperti ini. Langsung kita solder dulu. Dan ini selesai saya solder. Untuk
potensio saya tempel seperti ini ya, biar nanti kita mudah untuk mengatur voltase maupun mengatur ampernya. Kenapa untuk potensinya saya pasang kabel dan saya ganti seperti ini? Karena nanti untuk power supply ember short circuit ini saya pasang casing ya, atau saya pasang box. Karena ini pun nanti akan saya pakai untuk keperluan pribadi saya. Oke, lanjut kita masuk ke proses pemasangan kabel input pada buck converter. Kita ambil dari jalur yang sama ya. Untuk inputnya kita ambil dari output power supply. Ini untuk bagian input positif. Dan yang ini untuk bagian input negatifnya. Jangan sampai tertukar ya, karena jika tertukar ini bisa menyebabkan kerusakan pada buck converternya. Dan untuk bagian input negatif dan positifnya pun tertulis pada PCB buck converter. Oke, selanjutnya untuk output dari buck converter. Untuk yang negatifnya kita ambil dari sini outputnya. Untuk kabel yang besar-besar ini, untuk kabel yang warna hitam masuk ke output negatif buck converter. Kita pasang di sini. Oke, dan yang ini yang warna kuning ini kabel signal, nanti kita gabung ke positif, ke output positif ya. Dan ini output positifnya. Kita pasang dulu untuk output positifnya, dan untuk output negatifnya di kabel yang merah ini yang besar. Biar tidak tertukar, di sini saya sambung dengan kabel yang warna hitam ya. Sini untuk output yang negatif. Oke, dan untuk yang kabel warna kuning ini, kabel yang warna kuning ini kita gabungkan pada output positif, atau kita gabungkan di sini saja langsung. Oke. Kita gabungkan seperti ini. Oke, ini sudah selesai ya. Untuk power supply ember short circuitnya sudah jadi. Dan sekarang kita tinggal tes untuk hasilnya. Ini untuk volt ampere meternya saya jepit di sini dulu ya, supaya nanti bisa terlihat saat kita pengetesan. Oke, dan sekarang saya tes untuk hasilnya. Saya colokkan dulu untuk powernya. Oke, di sini terbaca untuk voltasenya 19,2. Dan kita tes untuk hasilnya. Saya cabut dulu untuk powernya. Kita tes untuk hasilnya, saya colokkan lagi. Oke, untuk ampernya terbaca 9,6. Ini untuk buck converter yang 10 ampere ya, kurang dan lebihnya sama. Saya untuk pengetesannya tidak menggunakan tang capit.
Oke, belum terlihat hasilnya ya. Kita matikan dulu untuk lampunya agar bisa terlihat jelas. Oke, saya matikan lagi untuk lampu yang satunya, masih belum terlihat jelas. Oke, ini sudah terlihat jelas ya. Oke, hasilnya sangat bagus. Oke, di sini sudah terlihat ya. Di sini bisa dilihat untuk hasilnya, dan di sini pun saya pengetesannya tidak menggunakan tang capit, sehingga lumayan panas untuk memegangnya dan sering copot ya. Oke, dan inilah yang akan terjadi jika power supply MBR short circuit ini kita gunakan untuk suntik tegangan pada komponen-komponen elektronik atau pada mainboard elektronik yang terjadi kerusakan short pada komponennya. Dengan secara singkat akan terbakar seperti ini, dan sehingga kita bisa menganalisa kerusakan tersebut dan bisa langsung mengeksekusi atau mengganti komponen tersebut. Seperti inilah cara kerjanya power supply MBR short circuit. Seperti yang saya ucapkan tadi, selain dapat menyuplai tegangan sesuai kebutuhan, power supply MBR short circuit ini banyak digunakan untuk suntik tegangan seperti ini. Tapi dengan satu catatan ya, jika kalian ingin suntik tegangan, kalian harus memahami dulu untuk jalur-jalur pada komponen-komponen atau mainboard elektronik. Karena jika kita salah langkah, besar kemungkinan yang terjadi malah akan menimbulkan masalah baru atau menambah kerusakan pada mainboard. Oke, semoga sampai di sini bisa dapat dengan mudah dimengerti untuk videonya. Dan nanti untuk power supply MBR short circuit ini pun saya pasang casing ya. Saya pasang casing dengan menggunakan casing bekas speaker pasif ya, yang sudah saya rancang, saya rakit sedemikian rupa. Nah, ini untuk tutupnya saya ambil dari bekas cover dispenser ya. Dan untuk kotaknya, boxnya ini dari speaker pasif yang saya potong dan saya rancang sedemikian rupa. Oke, cukup sekian tutorial yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.